ada di sebelah kanan, pertumbuhannya saya buat ke sebelah kiri. Dengan memanfaatkan apa yang ada. Dengan memanfaatkan apa yang ada. Saya tanpa berpikir pohon ini nantinya kalau di sini ada bisa jadi bagus. Tidak. Apa adanya ini kita jadikan sebuah keindahan. Dengan apa? Dengan pola pikir. Ini saya masih belum apa ini namanya? Belum mengekspresikan sense of art saya, rasa seni saya belum. Saya hanya berpikir ini. Ya, saya gunakan pola pikir yang tadi, yang bisa mendekati realita alam, yang bisa mendekati logika-logika alam. Ya, bisa diterima ya ini ya. Ya, nanti pada saat saya menanam pohon ini, saya tanam potnya habis di sini, kemudian saya kasih halaman di sebelah sini, lebih akan mendramatisir logika alam yang dipresentasikan. Di sini potnya habis, simbol halamannya habis, tandus. Di sini ada halaman simbol kesuburan. Nah, seperti itu. Itu yang saya maksud dengan menyajikan tampilan realita alam. Ini tentunya masih sangat kecil sekali ya, perlu pembesaran pohon ini. Kemudian juga soal keringan ini juga nantinya perlu finishing, ujung-ujungnya juga harus diruncingi seolah-olah dia rusak-rusak alam. Ini juga jadi tidak kelihatan potongan gergaji seperti ini, harus diolah lagi nantinya. Pohon dalam kondisi sangat subur. Ini mungkin dalam waktu paling lambat 2 tahun ke depan sudah mencapai proporsi pembesaran yang cukup sehingga kita bisa buat. Nah, di sini kita lihat dari menentukan posisi tadi, kita menemukan muka dari pohonnya, kita menemukan gerak dasar dari pohonnya. Ya, tadi seolah-olah gerak dasarnya naik, padahal yang naik tadi kambiumnya mati. Makanya saya kupas. Jadi ternyata gerak dasarnya dari bawah sampai ke ujung dia larinya kemari. Nah, ini adalah saya sedang membuat terusan gerak batang. Jadi kalau nanti ini membesar, ini akan berlanjut kehidupannya ke cabang yang ini. Yang sebenarnya cabang tadi saya ingin buat terusan gerak batang. Jadi gerak batangnya akan berlanjut ke cabang yang ini sampai besar ini. Sampai mungkin lebih besar daripada yang ini. Nah, ini di los, berarti nanti besarnya tetap besar yang ini, enggak. Kalau ini sudah mencapai besaran yang sudah dikira cukup, ini kita potong. Ketika ini kita potong, pembesaran akan berhenti. Yang ini terus kita panjangkan, nyusul nanti. Besarnya ini akan nyusul yang bawahnya. Jadi seolah-olah ini nanti sekarang sama-sama cabang kan. Nantinya ini akan jadi terusan batang. Ini akan tetap menjadi cabang. Ya, mungkin sampai di sini penjelasan saya. Ada pertanyaan tentang pohon ini, silakan. Mungkin ada yang masih belum paham ataupun ada yang punya pendapat lain. Mungkin membuat keindahan sehebat ini, yang bisa mencerminkan benar-benar dia itu rusaknya karena nggak tahu ini terpaan ombak atau kena petir atau apa. Ini rusaknya sangat alami. Itulah yang ingin kita tampilkan. Apabila kita ingin menambahkan seperti ini tadi ya, ini juga harus diolah juga supaya seimbang kan. Ini kita tidak perlu untuk melakukan pemahatan atau diukir, nggak bisa ngukir seperti ini. Lebih baik ini kita pecahkan, kita pahat atasnya, pecahkan. Kayak panitia nggak punya pahat, benarnya ingin saya praktekkan. Dipecahkan, dipecah dengan pahat, ditarik, crack, pecah. Tarik lagi crack sampai ujungnya ini runcing. Jadi nanti di sini ada kerusakan-kerusakan yang alami, sealami mungkin. Jangan sampai terlihat guratan-guratan pisau pahat dan lain-lain, itu nanti akan beda. Itu seni ukir, ini seni bonsai, beda. Jadi gitu. Ya seperti ini juga kan harus dirapikan. Ini bekas potongan ini dibuat runcing aja dengan cara dipahat pangkal batangnya, penampang batangnya ini dipahat, kemudian tarik crack. Jadi nanti dia akan lukanya itu luka seolah-olah alami tanpa sentuhan manusia. Diusahakan sealami mungkin kalau untuk proses keringan ini. Dia bisa diawetkan, dia bisa awet sampai bisa bertahan tanpa keropos. Karena ini jenis kayu keras seperti kayu jati, tidak termakan rayap dan lain-lain.
Cuman kelemahannya dia tidak boleh terendam air. Kalau terendam air, nah ini kebetulan bagian bawahnya ada batunya Pak. Jadi kalau ada batunya aman dia di atas batu. Kalau dia kerendam air atau tertanam di media, keropos nanti lama-lama. Nah pengawetan kayu ada lem sulfur namanya, itu obat untuk mengawetkan kayu, obat untuk membersihkan jamur-jamur yang menyelinap di sela-sela kayu. Biasanya nanti hasilnya warnanya agak putih. Kalau di Jepang ada filosofinya, kayu mati ini disebut syari. Kalau menempel, kayu matinya menempel di badan, jin syari namanya. Ini filosofinya, mereka menggambarkan tulang yang terkelupas dari dagingnya. Makanya warnanya kebanyakan putih. Padahal warna putih itu tercipta dari hasil pengawetan kimia tadi, lem sulfur tadi. Jadi seolah-olah kambium adalah dagingnya, kulitnya, kemudian kayu keringnya adalah tulangnya. Nah kombinasi hidup dan mati ini akan mempresentasikan sebuah keindahan yang luar biasa memang. Ya ada lagi Pak.